فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, kita masih di muka surat 142. Wa rawal Imamu Ahmad wa ahlus sunan min hadisi Abil Mutawakkil An-Naji siqah an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, enggak disebutkan di catatan kakinya ya kualitinya, tak apa kita lihat. Enggak disebutkan sanadnya lengkap juga. Rasulullah SAW sering berdoa, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih, dari desakannya, dari tiupannya. Nafakh yaitu apa? Tiupan, wa nafas, tiupan yang mengandung air ludah. Baik. Dulu telah dibahas oleh para masyayikh, ini sanadnya ada kelemahan. Adapun Syekh Albani menghasankan kalau tidak salah. Apakah menghasankan dengan penguatnya? Ana tak ingat. Tapi sanadnya ini ada kelemahan. Baik, Muhaqqiq tidak mensahihkan juga di sini ya. Wa ja'a mithluhu min riwayati Jubair bin Mut'im. Datang semisal itu dari riwayat Jubair bin Mut'im wa Abdullah bin Mas'ud wa Abi Umamah Al-Bahili. Baik. Tidak disebutkan kualitinya di sini. Wa tafsiruhu fil hadis, tafsirnya ada di dalam hadis. Qal fahamzuhu al-mautah, desakan syaitan adalah kematian. Wa huwa al-khanaq, yaitu cekian. Alladzi huwa as-sara, yang mana ini adalah sara, yaitu orang dibanting atau mungkin dibuat kesurupan oleh syaitan, sara. Wa nafkhuhu al-kibr, tiupannya adalah kesombongan. Wa nafsuhu asy-syair, adapun hembusan yang ada air ludahnya adalah syair. Tidak disebutkan kualitinya, tapi yang alam dulu para masyayikh di Damaj mereka meneliti mengatakan sanadnya ada kelemahan. Cuma ana tak ingat kesimpulan akhirnya gimana. Apakah boleh dihasankan? Wa sabata fi sahihain an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu kala apabila beliau memasuki khala, yaitu apa? Tempat menyendiri, khala yatakhalla, menyendiri, yaitu buang hajat. Karena idza ini menunjukkan terus menerus, kata Al-Karmani rahimahullah. Qal a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Saya berlindung kepada Allah dari khubus. Ada disebutkan enggak ya? Khubus wal khaba'is, yaitu syaitan jantan dan syaitan betina. Wa qala kasirun minal ulama ista'adza min dzukrani syayatin wa inasihim. Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Wa rawal Imamu Ahmad, disebutkan dalam catatan kaki ini dalam dhaifah. An Suraij an Isa bin Yunus an Saur anil Husain an Abi Sa'id al-Khair wa kana min ashabi Umar. Enggak disebutkan itunya ya, penyakitnya yang mana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atal ghaid falyastatir, barang siapa mendatangi tempat buang hajat hendaknya dia memakai sutrah, memakai penutup. Fa illam yajid illa ayajma'a kasiban fal yastadbir, apabila dia tidak mendapati suatu sutra, suatu penutup, penghalang, kecuali sekedar mengumpulkan gundukan tanah, maka hendaknya dia membelakanginya. Fa inna syaitan yal'abu bimaqa'idi bani Adam, karena sungguhnya syaitan itu mempermainkan tempat duduknya Bani Adam, mempermainkan buntutnya mungkin maksudnya ya. Baik. Man fa'ala faqad ahsan, barang siapa melakukan ini maka sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la fala haraj, barang siapa tidak melakukannya maka tidak berdosa. Enggak disebutkan penyakitnya yang mana sehingga jadi dhaif. Ana tak tahu juga ya.
Baik. Wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Tsaur bin Yazid bih. Tsaur bin Yazid sih walaupun dia terkena akidah yang tidak betul, akidah qadariyah. Tapi secara umum dia jujur. Makanya tak tahu ini penyakitnya yang mana tidak dibahas di sini. Wa qala al-Bukhari haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Adi bin Sabit qala Sulaiman ibnu Surat, ini sahih ma'ruf ya. Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang lelaki yang saling mencaci di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julus, dan kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi. Faja'ala ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban. Kemudian mulailah salah satunya mencaci temannya. Ini terjemahan secara mudah ya, sahib teman, boleh jadi musuhnya, tapi sahib maksudnya adalah yang mulabis, yaitu yang memang berhubungan dengan dia. Hubungan baik kah hubungan buruk, dikatakan sahib. Dalam keadaan marah, qadih marra wajhuh, wajahnya telah memerah, ya darahnya naik ke otak dan sebagainya istilahnya itu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya benar-benar mengetahui suatu kalimat. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan kalimat tadi, niscaya hilanglah darinya apa yang dia dapati, yaitu apa, gejolak amarah tadi. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengingatkan orang itu. Faqal inni lastu bimajnun. Saya bukan orang gila. Namanya sedang marah ya. Muncul kata-kata itu. Disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, sebagian mengatakan orang ini munafik. Kasih nasihat Nabi malah bilang memangnya saya gila sehingga mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim di kelengkapan riwayatnya itu. Tapi yang lain mengatakan dia bukan munafik, enggak ada dalil yang menunjukkan dia munafik, cuma sedang marah aja dia sehingga tidak terkontrol. Wa rawahu Muslimun wa rawahu aidan Muslimun wa Abu Daud wa Nasa'i min turuqin anil A'mash bih. Insyaallah semuanya dari jalur A'mash. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ubaid qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an Nafi' an ibni Umar. Ini sanadnya sahih. Ada enggak pembahasan? Ya, dalam catatan kaki dikatakan sahih. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadukum bishimalih. Janganlah salah seorang dari kalian memakan dengan tangan kirinya. Wala yashrab bishimalih, dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya. Asal dari larangan adalah litahrim. Walaupun jumhur mengatakan apa ini bab adab itu listihbab aja, istihbab atau karohah. Tapi keliru, dibantah oleh Imam Syaukani, Imam Muhammad As-Sun'ani dan lain-lain. Apa yang memalingkan? Apakah setiap adab itu berarti hanya mustahab, tidak ada adab yang wajib? Ini aneh. Jadi walaupun jumhur bukan berarti selalu benar. Apalagi sudah larangan, kemudian ilahnya adalah ilah yang mewajibkan kita menjauh, yaitu apa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Sementara kita dilarang untuk menyerupakan diri dengan makhluk yang jahat, apalagi syaitan. Baik. Adapun sebagian ulama mereka mengatakan bukan berarti setan itu betul-betul makan, tetapi sesuatu yang buruk memang dinisbatkan pada setan. Ini adalah takwil yang aneh. Nabi sudah mengatakan setan makan dengan tangan kiri. Dia mengatakan setan tidak makan, tapi maksudnya sesuatu yang buruk memang dinisbatkan pada setan agar orang menjauh. Ini aneh. Untuk apa ditakwil macam itu? Nabi pernah lihat setan, engkau belum lihat. Kenapa perlu ditakwil? Dan Imam Sun'ani mengatakan apa yang menghalangi kita membawa hadis ini pada dohirnya? Dohirnya memang setan makan. Kenapa engkau yang marah? Yang engkau tidak rela? Ini aneh memang. Terkadang syarah itu aneh. Syarah dengan akal yang akal terbatasi, akal hebat tapi tak mampu lihat setan.
Harusnya percaya pada berita yang telah diberi ilmu gaib, yaitu Rasulullah, sesuai dengan yang Allah beritakan. Wa ala hadza ala syarti syaikhain. Ini berdasarkan syarat Bukhari Muslim bihadzal isnad, dengan sanad ini. Wa huwa fi shahih min ghairi hadzal wajh. Ada di dalam kitab sahih namun bukan dari sanad yang ini. Baik, disebutkan dalam catatan kaki ini dalam riwayat Muslim. Wa rawal Imam Ahmad min hadits Ismail ibni Abi Hukaim, oh alam nih. Baik, Hukaim ka Hakim. An Urwa an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akala bisimalihi akala ma'ahu syaiton. Barang siapa makan dengan tangan kirinya, syaitan akan ikut makan bersamanya. Wa man syariba bisimalihi syariba ma'ahu syaiton. Barang siapa minum dengan tangan kirinya, syaitan akan minum bersamanya. Di dalam catatan kaki ada informasi dari Al-Haisami. Di dalam sanadnya ada Rushdin bin Sa'ad, ya, beliau dhaif jiddan. Dikatakan di sini wahwa dhaif waqad wusik. Ini agak bermudah-mudah Imam Haisami rahimahullah. Ma'ruf Rishdin bin Sa'ad ini matruk, bukan sekedar dhaif qad wusik, tak sesuai tentunya. Ma'ruf Rishdin bin Sa'ad dan anaknya dan cucunya dhaif jiddan semuanya, bukan dhaif yang ringan. Baik. Wa fil akhar, dalam sanad yang lain ada Ibnu Lahiyah wa haditsuhu hasan. Ini ijtihad beliau dan sebagian memang ijtihadnya begitu. Kalau Ibnu Lahiyah yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah Abadilah. Abadilah atau Qutaibah bin Sa'id. Abadilah diantaranya siapa? Abdullah bin Yazid al-Muqri, demikian pula Abdullah ibnu al-Mubarak, Abdullah ibnu Wahab misalkan, atau yang Qutaibah bin Sa'id. Sebagian mengatakan begitu. Kalau tak salah ada Qutaibah bin Sa'id. Sebagian memilih menghasankan. Kalau Syekh mengatakan yang betul adalah pendapat itu, siapa? Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya, tetap dia itu lemah. Walaupun riwayat Abadilah menguatkan, tetapi tidak sampai mencapai derajat hasan. Ini ijtihad dalam masalah itu. Kemudian wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala anba'ana Syu'bah an Abi Ziyad At-Tahan qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yashrabu qa'ima, bahwasanya beliau melihat seorang lelaki yang minum sambil berdiri. Faqal qih. Ini kira-kira asalnya dari apa ini ya? Al-qih kah? Yaitu lemparkan atau muntahkan. Cuma kalau muntahkan kita tahu haknya ini adalah apa? Yaitu hak saktah. Berarti apa? Setelah qaf ini pasti ada huruf illah. Huruf illah qafnya di kasrah, berarti huruf illahnya adalah ya. Cuma dia asalnya apa berarti? Sebelum dia jadi fi'il amr. Soalnya kalau waqayati ti artinya lindungilah. Nah, sekarang tak sesuai kan kalau lindungilah. Ti, waqayati ti, lindungi. Ataukah alqih? Baik. Alqa yulqi, alqih. Tak tahu ini kalau qih saja berarti artinya apa? Qal 5, dia bertanya kenapa? Qal ayasurruka ayasroba ma'akal hir. Apakah engkau suka ada kucing yang minum bersamamu? Qala la, dia mengatakan tidak. Qal fa innahu qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu asyaiton. Sesungguhnya telah minum bersamamu sesuatu yang lebih buruk daripada kucing, yaitu setan. Jelas ini mengerikan kalau sanadnya sahih. Tafarrada bihi Ahmad min hadzal wajh. Baik, ada komentar enggak dalam catatan kaki? Iya, dalam catatan kaki dikatakan sahih. Baik. Wa qala aidan haddatsana Abdur Razzaq qala haddatsana Ma'mar aniz Zuhri an rajulin. Masalah sayangnya ya, kenapa mubham? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imu ma fi batnih lastaqa. Seandainya orang yang
minum sambil berdiri itu mengetahui apa yang ada dalam perut dia, niscaya dia berusaha untuk muntah. Mungkin ini berarti ya istaqa. Sementara alif, sin dan ta ini tambahan, berarti asal fiilnya apa sebelum diberi istaf'ala ya? Asal fiilnya apa itu? Muntah. Qa'a mungkin ya. Qa'a yaqi'u. Ti. Mungkin. Kemudian apa hamzahnya dirubah menjadi hak. Sering hamzah memang apa dirubah dengan menjadi hak karena sama-sama huruf halak kan, sehingga sering bergantian memang. Mungkin asalnya ki jadi ki, yaitu apa muntahkan. Sayangnya itu tadi rojulin, tak tahu siapa. Ilahuna wallahu a'lam. Disebutkan dalam catatan kaki di sini sanadnya dhaif, namun Imam Ahmad menyusulinya dengan hadis yang lain yang sahih. Makanya Haisami mengatakan di dalam kitab sahih pola kalimatnya bukan demikian, dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan dua sanad. Demikian pula Al-Bazzar, dan salah satu dari rawinya Imam Ahmad rijalnya adalah rijal sahih. Nah, kesimpulannya di sini muhakiknya mengatakan hadisun sahih. Ayo wajib. Sanad yang ini ada rojul, tapi ada sanad yang lain yang menyebabkan dia jadi sahih. Baik. Hanya saja tatkala hadis Ali dan beberapa hadis yang lain menunjukkan Rasulullah pernah minum sambil berdiri, taulah kita Allah memberikan keringanan. Tapi apa? Tetap makruh, cuma tidak sampai haram. Karena ada dalil yang lain. Wallahu a'lam.